I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to Cerita Klanaveras. Masih dalam edisi Explore Sumatera Utara. Kelana kali ini kita akan ke salah satu tempat ikonik di Sumut, yaitu ke Danau Toba. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia, sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Yang penasaran bagaimana luasnya? Yuk tonton terus sampai akhir ya. Touring kali ini kami startnya dari Kabupaten Asahan, lebih tepatnya dari Desa Saikamah. Perjalanan kami mulai pukul 6 pagi supaya selama perjalanan tidak terlalu panas. Karena memang beberapa hari ini di sini cuacanya sangat panas. Selain itu, supaya menghindari macet juga. Ditemani kabut tipis, suasana pagi yang tenang bikin perjalanan terasa makin seru dan penuh semangat. Kalau menurut Maps, perjalanan ini menempuh jarak lebih kurang 148 km dengan waktu tempuh lebih kurang 3 jam jika menggunakan motor. Rute yang dilalui kalau dari Asahan yaitu melewati 50, perdagangan, lalu masuk ke Siantar. Setelah sampai di Siantar, perjalanan dilanjut lewat jalan lintas menuju kawasan Danau Toba. Oh iya, buat teman-teman yang berasal dari luar Sumatera, untuk bisa ke Danau Toba bisa melewati jalur udara dengan terbang ke Bandara Silangit yang ada di Siborong-Borong. Jika tidak ada penerbangan langsung, bisa transit dulu di Medan di Bandara Kuala Namu. Jika sudah masuk ke jalan lintas Danau Toba, teman-teman akan disuguhkan dengan view yang menakjubkan. Hutan rindang dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, serta udara yang sejuk, membuat perjalanan ini semakin menyenangkan. Di kawasan ini juga masih terdapat gajah Sumatera yang hidup bebas di alamnya. Selain itu, sepanjang jalan, teman-teman bakal ketemu banyak monyet-monyet. Monyet di sepanjang jalan tuh anaknya. Oh, tuh monyet juga. Itu danaunya. Itu Danau Tobanya. Nah, dari sini titik awal view Danau Toba sudah bisa terlihat. Sungguh indah dan luas banget. Setelah perjalanan 3,5 jam, akhirnya sampai juga di Parapat. Parapat merupakan salah satu kelurahan yang menjadi pusat wisata dan pintu masuk utama di tepi Danau Toba. Sesampainya di kota Parapat,
kita langsung disuguhi ramainya kendaraan dan wisatawan yang sedang menikmati momen liburan panjang di Danau Toba. Liburan kali ini kami memutuskan untuk menginap di Pulau Samosir. Buat yang belum tahu, Pulau Samosir adalah pulau yang berada tepat di tengah Danau Toba. Jadi untuk bisa sampai ke sana, kita harus menyeberang terlebih dahulu menggunakan kapal. Ada beberapa pilihan penyeberangan yang bisa digunakan. Untuk kendaraan mobil dapat menuju penyeberangan kapal feri. Sedangkan untuk motor atau yang nggak bawa kendaraan pribadi, bisa menyeberang menggunakan kapal penumpang yang ukurannya lebih kecil. Perjalanan kali ini kami menyeberangnya dari Pelabuhan Tiga Raja. Kita udah sampai Danau Toba, guys. Sekarang kita mau naik kapal untuk nyebrang ke Tomo dan Tuk-Tuk. Nah, di sini kita daftar dulu, nanti didata nama penumpangnya siapa aja. Terus nanti motornya masuk ke kapal kecil ini. Kita mau naik ke sini. Tadi kita udah daftar, sekarang kita mau naik ke kapalnya. Untuk tiketnya nanti bayarnya di atas kapal. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, di sini kita naik. Ini motornya dimasukkan. Ini motor kita udah masuk. Sekarang kitanya yang masuk. Oke. Nah, ini kapalnya. Yeay, anak-anak udah masuk duluan. Danaunya. Jadi kita mau naik kapal, mau nyebrang. Nanti di Tomo itu biasanya banyak penjual. Terus si gali-gali juga di sana. Jadi kita nanti mau ke sana. Ya. Berenang lah. Masuk. Yeay, kita jalan, guys. Kita tadi dari situ menyeberang tuh kapal-kapal lainnya yang siap jalan juga. Ini kita di atas jadi panas. Meski ramai pengunjung, perjalanan ke Samosir tetap seru kok. Selama perjalanan, teman-teman bakal disuguhkan pemandangan luasnya Danau Toba, kapal yang hilir mudik, dan perbukitan dengan bentuk yang sangat unik dan menakjubkan. Secara visual, bukit-bukit ini terlihat seperti deretan rumah adat. Setelah perjalanan penyeberangan sekitar 1 jam, akhirnya tiba juga di salah satu pelabuhan di Samosir. Di sini kami masih menunggu motor yang akan dikeluarkan dari kapal sebelum lanjut perjalanan menuju penginapan. Oh iya, buat yang berencana nyebrang ke Samosir, gak perlu khawatir soal jadwal kapal. Karena kapal tersedia setiap jam, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi cukup fleksibel buat menyesuaikan waktu perjalanan kalian. Sesampainya di Samosir,
Sambil menuju ke penginapan, kami sempatkan buat berkeliling menikmati suasana pulau ini. Sepanjang perjalanan, mata benar dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Di satu sisi terlihat perbukitan hijau menjulang. Lalu di sisi lainnya, terbentang luas Danau Toba yang tenang dan menyejukkan. Belum lagi deretan rumah adat Batak yang masih banyak ditemui sepanjang jalan. Bikin suasana khas Samosir semakin kuat. Dan akhirnya sampai juga di penginapan. Alhamdulillah banget, kali ini dapat kamar dengan view langsung menghadap ke Danau Toba. Begitu buka pintu kamar, langsung disambut pemandangan danau yang luas dengan udara yang sejuk dan tenang. Rasa capek setelah seharian di perjalanan langsung perlahan menghilang. Anak-anak juga excited banget. Mereka langsung semangat minta main dan nyebur ke danau. Seolah-olah energinya nggak ada habisnya. Sini kalau mau bakar-bakar bisa dia ini. Oh, masih ada space pasirnya. Jadi landai, nyaman buat anak-anak mau main. Iya. Iya. Yeay. Pagi hari di Danau Toba benar-benar punya suasana yang berbeda. Udara segar, air danau yang tenang, langit yang kemerahan perlahan menandakan matahari akan keluar dari ufuk timur. Pemandangan seperti ini rasanya bakal bikin kangen Danau Toba. Tenang, adem, dan jauh dari hiruk pikuk kota. Setelah hari mulai terang, aktivitas kami lanjut dengan mencoba bermain air dengan jet ski. Seru banget rasanya, bisa melaju di atas air dengan pemandangan danau seluas ini. Awalnya deg-degan, tapi lama-lama malah jadi ketagihan. Benar-benar jadi salah satu pengalaman paling menyenangkan selama liburan. Ketutupan mukanya kelihatan. Hai, keren tadi. Tadi mukanya nggak kelihatan.
Dan itulah cerita kelana keluarga kami kali ini di Danau Toba dan Pulau Samosir. Banyak banget pengalaman seru, tempat yang indah, dan momen seru lainnya yang bikin cerita kali ini makin berkesan. Semoga video ini bisa jadi referensi atau teman santai buat kalian yang lagi berencana bulan ke Danau Toba. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan share ke teman atau keluarga kalian ya. Sampai ketemu lagi di cerita kelana berikutnya. Bye-bye.